Saya Yuri Papahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23051. Di sini saya akan menjelaskan sebuah presentasi mengenai aplikasi katalog baju yang dimana itu merupakan aplikasi sederhana untuk mencatat daftar baju dan harganya, dimana daftar baju ini dapat dibeli oleh calon pembeli untuk memperoleh semacam total pemasukan yang bakal diterima. Potong-potong. Jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart saya semacam alur dari kode yang nantinya saya akan tampilkan. Pertama-tama programnya akan dimulai dan kemudian menginisiasi variabelnya dan kemudian akan menampilkan katalog dan total pemasukan. Nah, kemudian bakal nampak ditunjukkan menunya, di mana jika kita memilih di mana nantinya akan ada 3 pilihan, 1, 2, dan X, di mana jika nantinya kita memilih selain 1, 2, dan X ini akan muncul invalid choice dan kembali ke menampilkan katalog dan total pemasukannya. Nah, kalau kita yang pertama itu kita masukkan ke tambah katalog, yang nomor 1 kita pilih. Setelah kita tambahkan katalognya, kita mulai tambah katalognya. Nah, nanti dimasukkan brandnya itu ada 2 pilihan lagi nantinya. Yang pertama X, yaitu batal, dan kita kembali lagi ke penampilan katalog dan total pemasukannya. Dan kalau kita memilih untuk lanjut, kita pertama masukkan model, masukkan ukuran, masukkan warna, masukkan harga, dan masukkan stok. Nah, kalau kemudian ada lagi di sisinya, apakah itemnya udah ada di katalog? Kalau iya, perbarui harga dan stok. Dan kemudian baru sukses memperbarui dan selesai menambah. Kalau enggak, itu bakal kita tambah ke item baru, selesai menambah. Kemudian lagi yang pilihan kedua, yaitu bajunya. Untuk baju yang dijual itu kita menjual baju dari katalog, kemudian memasukkan nomor baju yang ingin dijual. Kalau kita pilih 0, hasilnya bakal batal dan kembali ke menampilkan katalog dan total pemasukan. Tapi jika kita pilih selain 0, apakah nomor bajunya valid? Kalau enggak, bakal batal dan kembali lagi ke menampilkan katalog dan total pemasukan. Dan kalau ya, kita memasukkan jumlah stok yang akan dijual. Apakah stoknya mencukupi? Enggak, batal lagi dan kembali lagi ke menampilkan katalog dan total pemasukan. Kalau iya, kita memperbarui stoknya. Dan kalau stoknya habis, maka katalog itu bakal dihapus. Semacam brand itu bakal dihapus dari katalog. Tapi kalau enggak, bakal muncul pesan berhasil menjual baju. Selesai menambah, kita kembali lagi ke menampilkan katalog dan total pemasukan. Nah, di menu, kita pilih teks dan menutup aplikasi. Oke, sekarang saya akan tunjukkan aplikasi dari kodenya itu. Nah, di sini saya menunjukkan implementasi dari flowchart tadi ke dalam bentuk kode. Yang pertama yaitu kita masukkan include stdio.h itu untuk input dan output, string.h untuk memungkinkan output string, kemudian ada st library dan ctype, kemudian ada lagi mulai dari type def string ini sampai katalog bajunya yang ini. Tujuannya itu untuk membuat tipe data bentukan untuk katalog bajunya nanti. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel global total pemasukan ini. Total pemasukan ini bakal nantinya dalam bentuk double. Ini bentuk koma. Nah, kemudian kita deklarasikan lagi fungsinya yaitu void pemasukan, void daftar, kemudian yang nambah terjual. Dan kemudian ada lagi yang katalog baju, katalog arraynya 100, dimana itu nantinya untuk menunjukkan bahwa maksimum ada 100 katalog yang bisa ditambahkan. Nah, ini nantinya yang bakal keluar di awal-awal saat pertama kali kita membuka aplikasinya, yaitu pemasukan daftar nantinya muncul menu satu tambah katalog. Misalnya kan nanti ini pemasukannya daftar,
Terus kita muncul lagi menu tambah katalog, baju dijual, keluar, dan kemudian disuruh kita pilih. Nanti kemudian lagi switch, ini fungsi switch itu untuk memilih antara 1, 2, dan X. Dan kalau nantinya pilihannya nggak valid itu bakal balik ke menu lagi. Nah, kemudian pemasukannya ini kita bikin lagi total pemasukan print F-nya. Kemudian yang proyek daftar ini, di sini kita membuat implementasi dari misalnya kita mendaftarkan baju gitu. Dan kemudian untuk yang menambah katalog baju itu kita bikin di fungsi nambah, dimana nantinya kalau batal nanti kita balik ke awal, dan kalau kita mencetkan itu nanti bakal kita diminta model, ukuran, warna, harga, sama stok yang tersedia. Kemudian ada lagi untuk mengecek apakah katalog baju dengan brand, model, dan ukuran yang sama udah ada atau enggak. Di sini di versi 4 ini sampai retail ini. Nah, kalau ada itu cuma memperbarui harga dan stok. Kalau belum ada itu langsung ditambahkan. Nah, kalau belum ada itu belum langsung ditambahkan, itu muncul di katalog sampai print ini. Kemudian ada lagi yang untuk menjual baju. Di sini seperti di flowchart tadi, kita memilih dulu kalau bajunya dijual, terus kalau batal kita pilihkan, tapi kalau nggak batal kita lanjutkan. Jadi untuk penjual baju ini pertama-tama kita masukkan dulu nomor baju yang ingin dijual. Nah, kalau kita pilih 0 maka batalkan di sini. Ya, indeksnya sama dengan 0 maka kita print tindakan yang batalkan. Nah, kalau indeksnya lebih besar dari 0 tindakan yang dibatalkan. Ini untuk nentuin apakah nomor bajunya valid atau enggak. Kalau lebih besar dari phone, maka nomornya itu enggak valid. Dan akan muncul katalog baju dengan posisi yang keberapa dimasukkan tadi itu enggak tersedia. Nah, kemudian ada lagi indeksnya lebih besar atau sama dengan 1, dan indeksnya lebih kecil atau lebih sama dengan count tadi. Jumlah yang kita punya itu setnya itu bakal di print bajunya tersedia. Nah, di kemudian muncul lagi katalog itu bakal -1 ya, katalog indeksnya itu bakal -1 untuk brand, color, price, model, size, dan stoknya. Ya lagi integer jumlah, kita print dulu jumlah yang dijual dan kita scan berapa jumlah yang udah dijual baju-bajunya yang tadi. Kalau jumlahnya kurang dari 0, tindakannya bakal dibatalkan karena nggak mungkin kita menjual baju yang udah nggak ada. Nah, kalau jumlahnya yang besar dari katalognya ini, dimana indeksnya 1, tindakannya dibatalkan juga karena stoknya nggak mencukupi jumlah yang ingin dijual. Kemudian lagi ini untuk bikin jumlah pendapatannya nanti yang ditambah. Setelah kita
menjual baju gitu, berhasil menjual bajunya, maka pemasukannya bertambah sebanyak harga bajunya itu nantinya. Nah, kemudian nanti kalau udah habis katalog itu, maka otomatis dihapus oleh komisi yang ini. Saya akan menunjukkan demo dari aplikasi yang sudah kita buat tadi. Siap, akan Jadi pertama-tama kita gunakan dulu yang untuk misalnya nanti kita bikin hal ini. Nah, yang masuk nanti tadinya itu kita pilih 0, maka pilihannya itu nggak valid dan kita kembali ke menunya. Nanti kita bikin tambah katalog kan. Kalau X kita pilih maka bakal kembali lagi ke menu, dan kalau kita langsung pilih buat brandnya misalnya kita langsung diminta untuk bikin modelnya, misalnya modelnya itu baju, kemudian ukurannya L, warnanya hitam, kemudian harganya 22, dan stok yang tersedia itu ada 5. Nah, di sini otomatis daftar katalog baju yang ada itu langsung muncul satu Gucci di mana dimunculkan spesifikasinya, dan di sini stoknya tersedia ada 5. Misalnya kita tambah lagi kan, apa ya, misalnya waist, kita bikin modelnya rok, ukurannya S, warnanya putih, harganya 45 dolar, dan stok yang tersedia itu ada 7. Nah, langsung muncul 2 daftar katalog baju. Kita bikin lagi baju yang dijual. Misalnya kalau kita pilih 0, itu bakal batal dan kembali ke menunya tadi. Dan lagi kalau kita pilih 3, hasilnya bakal katalog baju dengan posisi ketiga tidak tersedia, dan kita pilih misalnya nomor 1. Jemaah yang jual itu misalnya kita pilih ada 0. Gagal menjual baju, maka penjual barang minimal 1. Nah, kita pilih lagi misalnya nomor 2. Ada 7 yang tersediakan, maka kita misalnya pilih 4. Nah, berhasil menjual baju, pemasukan bertambah 180.000 dolar, dan kemudian daftar katalog bajunya itu tersedia tinggal 3. Kita pilih lagi nomor 2. Misalnya kita nomor 1 yang kita pilih, ada 5 yang tersedia, kita pilih 5. Maka muncul pesan berhasil menjual baju, pemasukan bertambah sebanyak 10 dolar, dan daftar katalog bajunya itu udah nggak ada lagi yang nomor 1 tadi, yang Gucci itu dan 0 yang tersedia. Dan kemudian kalau kita pilih X, maka dia akan langsung keluar dan menutup aplikasinya. Demikian presentasi saya mengenai proyek Dashpro ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Kamsahamnida.